Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang di podcast Mekanika Fluida. Podcast tempat kita ngobrol santai tapi tetap teknis, membahas hal-hal menarik seputar dunia teknik dan lingkungan. Perkenalkan, saya Widya Nurhofi sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Dan pada episode kali ini, kita juga akan membahas topik-topik menarik yang pastinya sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Akan ada dua topik yang akan kita bahas pada podcast kita kali ini. Yang pertama mengenai aplikasi statistika fluida dalam tambak udang intensif, dan yang kedua itu mengenai distribusi tekanan dinding tebing dan pengaruhnya terhadap stabilitas konstruksi. Nah, untuk membahas kedua topik seru ini, kita akan ditemani oleh teman-teman kita yang siap berbagi informasi, wawasan, dan pengalamannya. Untuk yang topik pertama, ini akan disampaikan oleh Kak Muhammad Akbar Prayoga, Kak Bagus Felani, dan Kak Ashifa. Oke, untuk topik kedua kita nanti, kita akan ditemani oleh narasumber yang akan disampaikan oleh Kak Linggar Ismara, Kak Anissa Cahyani, dan Kak Alkawi Sidki. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ulik pembahasan seru kita kali ini kepada Kak Bagus Felani sebagai narasumber yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Apa kabar Sobat Teknik dimanapun Anda berada? Bertemu kembali dalam kegiatan podcast pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi mechanical fluida dalam kegiatan kolam, tambak, atau budidaya udang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mechanical fluida yang akan memberikan informasi atau pengetahuan terkait aplikasi mechanical fluida untuk kegiatan budidaya udang di kolam maupun di tambak. Izinkan saya Bagus untuk bisa memulai atau memberikan informasi pendahuluan terlebih dahulu untuk materi pada podcast kali ini. Secara garis besar, statistika fluida adalah cabang mekanika fluida yang mempelajari sifat fluida dalam keadaan diam, tidak bergerak ya kawan-kawan ya, serta gaya yang bekerja pada fluida dan benda padat yang bersinggungan dengannya. Jadi, statistika fluida ini adalah cabang dari mekanika fluida yang mempunyai sifat fluidanya atau alirannya itu keadaan diam, tidak bergerak, serta memiliki gaya yang bekerja pada fluida tersebut sendiri. Biasanya, yang bersinggungan dengan fluida tersebut adalah benda padat. Kolam budidaya udang atau perikanan modern yang bisa kita sebut intensif dan atau semi-intensif dirancang untuk menampung air dalam jumlah besar. Bisa mencapai kedalaman di antara 1,5 sampai 3 meter. Di mana struktur kolam harus memiliki tahanan atau tekanan fluida agar fungsinya yaitu tidak bocor atau runtuh, menjaga kualitas air tetap stabil, serta mendukung keberlanjutan sistem budidaya tambak itu sendiri, atau ikan itu sendiri, atau udang itu sendiri. Implementasi statistika fluida itu sangat penting. Kenapa kawan-kawan? Yang pertama, statistika fluida ini diimplementasikan untuk kolam udang dan tambak. Yang poin-poin yang harus diperhatikan yaitu desain tanggul atau dinding kolam, yang pasti ini sudah sangat krusial ya kawan-kawan ya. Terus analisa tekanan air terhadap dinding atau tanggul. Jadi kita harus sebelum menentukan ketebalan dinding, bangunan dinding atau tanggul, kita harus tahu dulu tekanan air atau pressure water dalam tambak atau kolam itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi stabilitas tanah, dasar, dan tebing. Ini juga menjadi faktor penting karena dia akan mempengaruhi elevasi, keseimbangan dari tekanan air atau fluida itu sendiri. Yang terakhir adalah desain sistem drainase dan overflow. Nah, ini juga jadi poin penting juga di mana sistem drainase dan overflow sangat dibutuhkan ketika ada proses pembersihan, proses perbaikan untuk si kolam atau tambak udang itu sendiri. Kita ambil contoh overview yang berada di daerah Desa Plesung, Karangrejo, di Kabupaten Kebumen, di mana kolam tambak konvensional ini
memiliki luasan dari 100 hektar, terdiri dari ratusan petak. Jadi bentuknya persegi petak yang dibangun di wilayah tadi sudah saya sebutkan, di Kebumen. Sistem yang digunakan adalah tambak udang intensif, terutama udang yang windu atau udang windu ini udang yang sering kali ditemukan di pantai utara Jawa ya teman-teman yang bisa dijadikan budidaya. Dan kemudian juga udang faname. Faname ini biasanya kita temukan di udang di daerah kawasan pantai utara juga. Yang ketiga, si kolam atau tambak itu sendiri didesain dengan jaringan saluran air, tanggul besar, pompa, dan fasilitas pengelolaan air yang memanfaatkan prinsip-prinsip statika fluida dalam desainnya. Yang tadi sudah disebutkan di awal ya, kawan-kawan ya. Ya, dia biasanya konsep prinsip statika fluida itu ada tekanan air, stabilitas di tanggul, serta sistem sirkulasi. Biasanya tambak-tambak udang ini juga dia memiliki sifat yang ramah lingkungan juga, terintegrasi juga dengan kawasan yang ada di daerah itu sendiri, serta biasanya ini ada dana atau bantuan yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut adalah data dasar dan asumsi umum, di mana tadi sudah dijelaskan di awal, lokasinya berada di daerah Karanggadung ya, Kabupaten Kebumen. Jenis tambaknya yang intensif, menggunakan kincir air dan aerator, tadi persegi ya kawan-kawan ya. Ukuran kolamnya per petaknya kurang lebih di 100 meter, panjang 100 meter, lebar 50 meter, kedalaman airnya kurang lebih di 1,2 meter. Freeboardnya jarak air ke puncak sampai tanggul itu 0,4 meter, dengan massa jenis air payau kurang lebih di 1025 kg meter kubik. Dan percepatan gravitasi, kita ambil percepatan gravitasi secara umum di angka 9,81 meter per detik kuadrat. Dan untuk material ini sama ya seperti tambak-tambak intensif pada yang lain, yaitu tanah lembung berpasir, dan kemiringan tanggulnya juga kita buat 1:2 vertikal plus horizontal, serta lebar tanggul yaitu 1,5 meter. Aspek-aspek statika fluida tambak udang intensif biasanya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya kawan-kawan ya. Yang pertama adalah analisa tekanan hidrostatik pada dinding tanggul. Yang kedua adalah analisa stabilitas tanggul. Yang ketiga adalah analisa rembesan atau melalui dinding tanggul. Yang keempat yaitu freeboard dan gelombang. Yang kelima mungkin ini masih sama ya teman-teman ya, untuk freeboard dan gelombang kita evaluasi lagi apakah berefektif atau tidak. Kalau tidak efektif berarti kita buat freeboard dan gelombang untuk bisa mengcover dari tinggi air serta debit air yang ada di situ. Baik, terima kasih. Itu saja pendahuluan yang disampaikan dalam aplikasi statistika fluida di tambak udang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akbar Prayoga terkait analisa kasus. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait aspek yang pertama, yakni analisis tekanan hidrostatik pada dinding tanggul. Tekanan hidrostatik ini meningkat linear terhadap kedalaman. Seperti yang bisa kita lihat bersama pada gambar, semakin tinggi atau semakin dalam air atau tambak yang kita buat, ini akan menyebabkan semakin tingginya tekanan hidrostatik yang muncul. Namun, tekanan hidrostatik dapat kita hitung untuk mengetahui jenis bahan yang dapat kita gunakan untuk mendesain atau membangun tambak atau tanggul tersebut. Dengan persamaan yakni tekanan hidrostatik sama dengan rho dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana kita asumsikan tinggi tambak yakni 1,2 meter dengan tekanan hidrostatik yakni 1025 dikali 9,81 dikali 1,2 yakni 12.071. Maka didapatkan tekanan hidrostatik sebesar 12,07 kPa. Distribusi tekanan berbentuk segitiga dari 0 di permukaan hingga 12,07 kPa di dasar. Dengan gaya total per meter panjang dinding yakni F sama dengan setengah tekanan total maksimum dikali ketinggian, yakni setengah dikali 12,071 dikali 12.
sama dengan 7.242,6 Newton per meter atau sama dengan 7,24 kN per meter. Gaya ini bekerja secara horizontal dengan titik kerja pada sepertiga tinggi dari dasar, yakni 0,4 meter dari dasar. Selanjutnya untuk aspek yang kedua yakni analisis stabilitas tanggul, overturning dan sliding. Overturning atau terguling yakni terjadinya kegagalan struktur karena tidak mampu menahan momen guling akibat gaya dorong dari tanah. Dan sliding atau tergelincir atau geser merupakan terjadinya kegagalan struktur akibat pergeseran horizontal pada bidang dasarnya atau pada dasar permukaan. Selanjutnya untuk overturning dan sliding dapat kita hitung yakni berat sendiri tanggul per meter panjang, luas penampang segitiga tanggul bagian dalam atau 1:2 slope dengan tinggi total 1,6 meter sama dengan 1,2 meter air ditambah 0,4 meter freeboard. Luas penampang atau A sama dengan setengah dikali 1,6 dikali 3,2 sama dengan 2,56 meter. Berat tanah atau W yakni 18 dikali 2,56 sama dengan 46,1 kN per meter. Dengan perbandingan gaya faktor keamanan atau Fs sama dengan W per F, di mana W merupakan berat tanah dan F merupakan gaya dari tekanan hidrostatik yang sudah kita hitung sebelumnya. Yakni 46,1 dibagi 7,24 ya sama dengan 6,37. Nilai ini jauh di atas batas aman, yakni Fs lebih dari sama dengan 1,5, sehingga secara statis tanggul aman terhadap gaya tekanan air. Selanjutnya aspek yang ketiga, analisis rembesan atau seepage. Kita dapat menggunakan hukum Darcy, yakni Q sama dengan K dikali I dikali A, dengan asumsi koefisien permeabilitas tanah atau K sama dengan 1 dikali 10⁻⁶ meter per second lempung kedap, dengan gradien hidrolik atau I sama dengan 1, yakni perbedaan head sama dengan tinggi air per panjang lintasan rembesan, dan luas penampang A sama dengan tinggi tanggul dikali 1 meter sama dengan 1,6 meter persegi. Q sama dengan 1 kali 10⁻⁶ dikali 1 dikali 1,6 sama dengan 1,6 kali 10⁻⁶ meter per second per meter panjang, dengan asumsi per hari yakni Q harian sama dengan 1,6 dikali 10⁻⁷ dikali 86.400 sama dengan 0,138 meter per hari per meter panjang. Untuk 50 meter sisi tambak, Q total sama dengan 0,138 dikali 50 sama dengan 6,9 meter per hari. Artinya, rembesan sekitar 7 meter per kubik per hari pada satu sisi cukup kecil. Namun, tetap perlu filter gravel atau clay core untuk keamanan jangka panjang. Seperti pada gambar di samping merupakan contoh dari filter gravel atau clay core. Dan yang aspek keempat, desain freeboard dan gelombang. Freeboard yang tadi 0,4 didapat dari sini, yakni freeboard minimum dari hasil empiris HF sama dengan 0,3 ditambah 0,1 akar L, dengan L yakni panjang fetch atau arah angin efektif 100 meter. HF sama dengan akar 100 sama dengan 0,3 ditambah 1 sama dengan 1,3 meter. Namun karena skala tambak relatif kecil dan tidak terbuka ke laut langsung, cukup digunakan freeboard 0,4 sampai 0,5 meter. Freeboard yang lebih tinggi dianjurkan jika tambak berada di daerah terbuka atau terkena hembusan angin yang kuat. Dan yang terakhir, analisis tekanan pintu air, inlet atau outlet gate. Misal tinggi bukaan pintu sama dengan 1 meter dengan lebar 0,5 meter. Tekanan rata-rata setengah kali rho kali G kali H, yakni sama dengan setengah dikali 1025 dikali 9,81 dikali 1 sama dengan 5028 Pascal. Gaya total pada pintu yakni Fp sama dengan tekanan rata-rata dikali luas penampang, yakni 5028 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan 2514 Newton atau 2,51 kN. Dari hasil tersebut, rencana material pintu beton atau HDPE harus menahan minimal 2,5 kN ditambah faktor keamanan 2 dikalikan 2 sampai 3 kali lipatnya, yakni sekitar 7,5 kN. Baik sobat teknik, kita telah menyimak mulai pendahuluan dan analisis yang sangat menarik ini ya. Saya akan coba menyampaikan dan rekomendasi atas tema tersebut. Nah,
Kesimpulan akhir yaitu ada beberapa. Yang pertama ada tekanan hidrostatik maksimum itu sekitar 12,07 kPa. Gaya total pada dinding tambak sekitar 7,24. Faktor keamanan stabilitas atau FS yaitu 6,37 atau sekitar lebih dari 1,5 dengan batas yang aman. Debit rembesan sekitar kurang lebih 7 meter persegi per hari persisi masih wajar. Freeboard disarankan 0,4 sampai 0,5 meter. Pintu air harus menahan beban kurang lebih sekitar 2,5 km. Nah, kesimpulan, secara aspek statistika fluida, desain tambak udang insentif ini di BUBK Kebumen aman dan stabil, asalkan rembesan dikontrol, flying core, serta erosi dicegah dengan proteksi lereng dan pengawasan rutin. Nah, rekomendasi teknik desain tambak BUBK Kebumen ini yaitu dari aspek kedap air ditambahkan clay core atau lapisan geomembran HDPE pada sisi dalam tanggul. Nah, selanjutnya ada filter drainase di mana gunakan lapisan pasir plus batu pecah sekitar dengan ukuran 0,3 meter di sisi luar untuk mengontrol rembesan. Nah, selanjutnya ada perlindungan erosi, pasang geotekstil atau vegetasi seperti rumput vetiver di lereng luar. Pintu air gunakan beban bertulang dengan sel karet atau pintu plastik HDPE anti korosi. Selanjutnya ada monitoring di mana pemasangan pipa piezometer sederhana, pipa PVC tiap 100 meter untuk memantau tekanan pori dan rembesan. Nah, yang terakhir ada perawatannya. Dengan rekomendasi yaitu pemeriksaan tahun dan freeboard setiap 6 bulan, perbaiki retakan atau lembab sejak dini. Baik, mungkin seperti itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pembahasan kedua kita kali ini akan dibawa oleh narasumber yang tidak kalah menarik, kece, dan bisa berbagi pengalamannya, yakni ada Kak Linggar Ismara, Kak Anissa Cahyani, dan Kak Alkawi Sidki. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan masuk dalam pembahasan kedua kita. Untuk yang pertama, silahkan untuk Kak Linggar Ismara, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya telah memberikan kesempatan pertama ya kepada saya untuk kita saling sama-sama ya sharing ya dan berdiskusi pada acara podcast hari ini. Nama saya Linggar Ismara. Di sini saya akan menyampaikan materi ya atau memaparkan ya pendahuluan terkait dengan materi distribusi tekanan dinding tebing dan pengaruhnya terhadap stabilitas konstruksi ya. Jadi untuk materi ini kita ambil salah satunya itu adalah studi kasus bagaimana distribusi tekanan dinding tebing itu dan berpengaruh terhadap konstruksi di area dinding tebing di area jalan tambang ya. Jadi seperti itu rekan-rekan semua. Oke, kita ketahui bahwa dinding tebing alami atau hasil galian memang sering menjadi objek penting dalam infrastruktur, terutama dalam infrastruktur pertambangan ya maupun geoteknik sipil ya. Di mana tekanan tanah terhadap dinding tebing tidak hanya ditentukan oleh berat tanah itu sendiri, tetapi juga oleh tekanan air ya, atau tekanan air pori ya di dalam tanah yang merupakan fenomena mekanika fluida. Mekanika fluida berperan penting dalam memahami bagaimana air di dalam pori-pori tanah memberikan tambahan tekanan hidrostatik ya, yang secara langsung dapat mempengaruhi kestabilan tanah dan struktur penahannya. Nah, hubungan antara mekanika tanah dan mekanika fluida itu dapat digambarkan bahwa memang tanah itu dapat dianggap sebagai media berpori ya, 3 fase ya. Yang pertama yaitu ada padatan ya, di mana itu adalah butiran tanah itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah cairan atau air ya yang ada di dalam pori-pori tanah. Kemudian ada gas ya atau udara ya yang ada ya di dalam tanah itu sendiri ya. Jadi prinsip mekanika fluida berlaku pada fase cair ya di dalam tanah ya, terutama dalam hal tekanan hidrostatik ya atau tekanan air diam pada kedalaman tertentu.
Kemudian juga ada hukum Pascal ya, tekanan air bekerja ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian ada hukum Bernoulli ya dan Darcy yang menjelaskan aliran air di dalam tanah jenuh ya atau seepage flow. Nah, hubungan antara mekanika tanah dengan mekanika fluida itu sendiri ya, ini digambarkan dalam sebuah interaksi ya antara tekanan air fluida dengan tekanan efektif tanah ya, dijelaskan dengan prinsip tegangan efektif Terzaghi ya namanya, di mana tegangan efektif tanah itu sama dengan tegangan total ya dikurangi dengan tekanan air pori yang dirumuskan seperti yang tergambar ya. Nah, semakin tinggi tekanan air pori, semakin kecil tegangan efektifnya, sehingga tanah lebih mudah mengalami kelongsoran. Nah, bagaimana distribusi tekanan dinding tebing ya? Bahwa yang pertama kita harus memahami dulu bagaimana tekanan tanah keringnya ya. Kalau tanah dalam kondisi kering ya atau tanah keringnya. Nah, pada tanah kering ya, tekanan lateral hanya berasal dari berat tanah itu sendiri ya, rekan-rekan semua. Ini digambarkan bahwa tekanan lateralnya atau tekanan tanah itu sama dengan koefisien tekanan tanah ya, dikali berat jenis tanah keringnya dikalikan kedalaman ya. Distribusi linearnya meningkat ya seiring dengan kedalamannya. Jadi semakin dalam ya, tentu tekanan juga akan semakin tinggi ya. Nah, kemudian bagaimana tekanan pada tanah jenuh atau yang dipengaruhi dengan fluida ya. Jika tanah jenuh air ya atau dengan tanahnya mengandung air, maka tekanan total terdiri dari dua komponen ya. Yaitu yang pertama adalah tekanan tanah efektif ya, dan yang kedua adalah tekanan air porinya ya. Jadi kita bisa lihat atau kita nanti bisa hitung bagaimana tekanan totalnya ya rekan-rekannya. Jadi dari tekanan tanah efektifnya dengan tekanan air porinya itu dirumuskan sebagai berikut ya. Ada tekanan total ya sama dengan ya nilai koefisien dikali berat jenisnya dikali kedalaman ya, ditambah berat jenis airnya ya dikali kedalaman tanah ya dikurangi dengan kedalaman muka airnya ya di situ. Jadi kita bisa lihat ya di mana grafik distribusinya tidak lagi linear tunggal tuh ya, karena terdapat tambahan tekanan air porinya yang meningkat ya secara hidrostatik dalam muka air ke bawah. Nah, kemudian berdasarkan mekanika fluidanya ya, bahwa tekanan hidrostatik ya ini akan sangat berpengaruh ya bila mana air di belakang dinding tebing ya tidak dapat mengalir keluar ya. Jadi kondisinya itu mampat ya, air tidak dapat keluar ya, maka dapat menimbulkan tekanan hidrostatiknya ya rekan-rekan semua. Nah, tekanan ini bekerja tegak lurus ya terhadap permukaan dinding dan meningkat ya dengan kedalamannya ya. Tekanan tambahan sebesar ini dapat mengurangi stabilitas signifikan ya jika drainase ya di dalam drainase dalam pembuatan desain jalan ya maupun pada aplikasinya di lapangan itu tidak memadai ya, maka ini dapat mempengaruhi stabilitasnya. Nah, kemudian dalam desainnya pun juga harus mempertimbangkan diantaranya adalah bagaimana kita melihat aliran air atau seepage ya. Jadi menurut hukum Darcy ya, air dapat mengalir di dalam tanah ya, yaitu dirumuskan dengan rumus kecepatan aliran sama dengan koefisien permeabilitas ya dikali gradien hidroliknya. Aliran air menyebabkan perbedaan tekanan di belakang dinding ya yang berpotensi menimbulkan uplift pressure ya di pondasinya, kemudian piping atau rembesan berlebih ya, dan reduksi stabilitas akibat gaya angkut fluida ya. Maka konsep mekanika fluida digunakan untuk merancang sistem drainase dinding ya, seperti weeping hole ya, filter gravel, dan pipa drainase vertikal. Ya, jadi itu terkait dengan pendahuluan materi bagaimana stabilitas dinding tebing ya dalam studi kasus jalan tambang ya. Nah, bagaimana aplikasinya atau studi kasusnya di jalan tambang nanti akan kita saksikan atau akan kita paparkan ya, yaitu melalui narasumber berikutnya, yaitu adalah Mbak Anissa Cahyani. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik Sobat Teknik, saya akan membahas terkait studi kasus pada materi kali ini yaitu dinding tebing dan jalan tambang. Jika diketahui data lapangannya yaitu tebing tinggi 10 meter, jenis tanah
tepung berpasir dengan berat isi 18 kN per meter kubik dan sudut geser dalam 30 derajat, muka air tanah berada pada kedalaman 3 meter dan berat isi air adalah 9,81 kN per meter kubik. Oke, lanjut perhitungan tekanan lateral total. Yang pertama itu untuk penghitungan tekanan lateral untuk zona di bawah muka air. K sama dengan tangan kuadrat dari 45 derajat dikurangi 15 derajat, hasilnya 0,333. Terus yang kedua adalah berat jenis efektif. Gamma aksen sama dengan gamma dikurangi gamma W sama dengan 8,19 kN per meter kubik. Yang ketiga adalah total tekanan pada dasar dinding. Sigma H total sama dengan K dikalikan gamma aksen dikalikan Z ditambah gamma W dikalikan Z dikurangi 3. Artinya rumus ini menghitung tekanan total horizontal lateral pada kedalaman. Lanjut ada pada kedalaman sigma H total sama dengan 0,333 dikali 8,19 dikali 10 ditambah 9,81 dikali 7, hasilnya 96 kN per meter persegi. Selanjutnya itu ada fraksi dari air 68,7 dibagi 96 kali 100% sama dengan 71,5%. Kesimpulannya adalah lebih dari 70% dorongan lateral pada dinding disebabkan oleh tekanan air atau fluida, bukan tanah. Karena itu, drainase pada dinding penahan tanah sangat penting untuk mengurangi tekanan air yang menambah beban lateral. Selanjutnya ini ada dampak tekanan fluida pada stabilitas konstruksi di jalan tambang. Yang pertama adalah reduksi tegangan efektif. Penjelasannya adalah air menekan partikel tanah, mengurangi gaya geser internal yang dapat menyebabkan potensi longsor meningkat. Yang kedua ada tekanan hidrostatik lateral, yaitu akan menambah gaya total yang harus ditahan dinding. Yang ketiga adalah aliran air atau seepage force, meningkatkan gaya dorongan luar dan menurunkan stabilitas fondasi. Yang keempat ada active pressure, akan menyebabkan gaya angkat di bawah fondasi dinding. Yang kelima, erosi internal atau piping dapat merusak dasar atau sambungan dinding jika tidak ada filter drainase. Baik Sobat Teknik, tadi kita sudah menyimak ya dari pendahuluan sampai pembahasan terkait materi tersebut. Untuk materinya cukup menarik ya buat dibahas. Jadi saya menyimpulkan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Distribusi tekanan dinding tebing adalah kombinasi dari tekanan tanah atau bisa disebut mekanika tanah dan tekanan air atau bisa disebut mekanika fluida. Yang kedua, mekanika fluida berperan melalui pengaruh tekanan hidrostatik dan aliran air pori yang dapat mengurangi tegangan efektif tanah. Yang ketiga, tekanan air pori yang tinggi menurunkan stabilitas tebing dan meningkatkan risiko longsor. Yang terakhir, penerapan prinsip mekanika fluida seperti pengendalian tekanan air dan sistem drainase efektif merupakan bagian penting dari desain kestabilan tebing. Selanjutnya itu ada saran upaya mitigasi tekanan fluida. Ada beberapa poin. Yang pertama, sistem drainase belakang di dinding atau weeping hole. Yang kedua, filter dan geotekstil. Yang ketiga, pipa subdrain atau chimney drain. Yang keempat, terase ring dan tebing. Dan terakhir, soil nailing dan geogrid. Untuk yang pertama, sistem drainase belakang dinding atau bisa disebut weeping hole. Tujuannya untuk mengurangi tekanan hidrostatik dengan menurunkan muka air. Yang kedua, filter dan geotekstil untuk mengatur aliran air keluar tanpa kehilangan partikel tanah. Yang ketiga, pipa subdrain atau chimney drain untuk memfasilitasi aliran air vertikal dan horizontal. Yang keempat, terase ring tebing mengurangi tinggi kolam air.
dan tekanan total. Dan yang terakhir, soil nailing dan geogrid. Tujuannya menambah tahanan geser untuk melawan gaya akibat tekanan air. Itulah beberapa kesimpulan dan saran upaya mitigasi tekanan fluida. Terima kasih. Oke, gimana nih tadi Sobat Teknik setelah kita mendengar dua pembahasan seru kita tadi. Yang pertama yakni mengenai aplikasi statistika fluida dalam tambak udang intensif, dan yang kedua mengenai distribusi tekanan dinding tebing dan pengaruhnya terhadap stabilitas konstruksi. Karena tadi kita telah menyimak, semoga pembahasan kita kali ini akan memberikan insight baru kepada teman-teman semua, dan semoga dapat memberikan wawasan serta pengalaman dan refreshment kembali kepada sobat-sobat teknik semua. Terima kasih, saya akhiri untuk episode kita kali ini. Salam teknik, terima kasih, sampai jumpa.